وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia kenikmatan yang telah dicurahkan kepada kita semua. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam beserta kesehatan. Semoga setiap kenikmatan yang kita rasakan ataupun yang telah kita rasakan dan insya Allah yang akan kita rasakan, semoga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah dalam berbagai sisi kehidupan kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Maidah ayat 1 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah janji yang telah kalian ungkapkan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang janji, ternyata ayat Al-Qur'an memerintahkan kita untuk menyempurnakan setiap janji yang telah kita buat. Malah kalau kita membuka surah Al-Baqarah ayat 177, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa memenuhi janji adalah parameter ataupun ukuran keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah sebuah kebajikan bahwa kita menghadap ke timur ataupun ke barat, tapi kebajikan salah satunya yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, wal mufu nabi ahdihim idza ahadu, yaitu kita menyempurnakan janji-janji yang telah kita buat. Para pemirsa, ayat ini kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina shadaqu, bahwa ternyata orang-orang yang menyempurnakan janji yang telah dia buat, itulah orang-orang yang menyempurnakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah kemudian mengatakan dalam hadisnya, salah satu daripada ciri orang-orang munafik adalah apabila dia berjanji, ia mengkhianati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Ibnu Katsir pada juz 1 halaman 447, Ibnu Katsir menceritakan sebuah kisah yang cukup menarik untuk kita fahami dan kita cermati. Ada seorang Yahudi berhutang sama Yahudi lainnya. Si A berhutang sama si B. Hutang yang ia minta bukanlah sedikit, yaitu sebanyak 1000 dirham. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu si B bertanya kepada si A yang akan berhutang, apakah yang engkau jadikan jaminan untuk melunasi hutangku? Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaminan yang diutarakan oleh si A adalah, jaminanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dunia hari ini, apabila kita berhutang sama seseorang, lalu kita katakan, apa yang menjamin Anda? Lalu kita jawab, jaminanku adalah Allah, maka orang tidak akan pernah mau memberikan hutangnya kepada kita. Nah, si A ketika dia berhutang sama si B, dia menyatakan jaminannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata pada waktu itu si B percaya bahwa keimanan Allah itu menjadi garansi kebaikan daripada seseorang. Maka kemudian si B meminjamkan uang 1000 dirham kepada si A. Terjadilah kemudian perpisahan mereka, dan ternyata si A tinggal dengan si B itu dibatasi dipisahkan oleh sebuah sungai. Para pemirsa yang berbahagia, sampai waktu masa pembayaran, si A sudah mengumpulkan uangnya dan dia kemudian ingin membayar uang tersebut kepada si B. Maka ketika dia akan membayarnya, dia harus menggunakan kapal untuk menyeberangi sungai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata si A sudah
menunggu kapal untuk menyeberangkan dia dalam rangka membayar hutang kepada si B dari pagi sampai sore. Ternyata tidak ada satu kapal pun yang bisa membawa dia untuk bertemu dengan si B. Lalu kemudian si A bertawakal kepada Allah. Dia menyatakan, ya Allah, bukankah kemarin aku berhutang sama si B atas jaminan Engkau ya Rahman. Maka kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, si A mengambil sepotong kayu, dia lubangkan kayu tersebut, lalu dimasukkan uang sebanyak 1000 dirham dalam kayu tersebut, lalu dia menulis surat bahwa uang ini diperuntukkan kepada si B. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dia tawakal kepada Allah, dia hanyutkan kayu tersebut dalam air. Apa yang terjadi? Si B ternyata sejak siangnya dia sudah menunggu bahwa si A akan datang untuk membayar hutangnya. Dia menunggu di pelabuhan, ternyata tidak ada satu kapal pun yang merapat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu si B berpikir, kalaupun aku pulang ke rumah tidak membawa apa-apa, lebih baik kemudian aku datang ke sini lalu mencari kayu bakar yang mungkin bisa kugunakan untuk menanak nasi di rumah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka si B pergi untuk mencari kayu. Ternyata Allah berkehendak kayu yang dibawa pulang oleh si B adalah kayu yang dikirimkan oleh si A. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika dibelah oleh si B di rumahnya, maka dia mendapatkan surat dan uang sebanyak 1000 dirham yang ditujukan untuknya dari si A. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita ini belum berakhir. Besok harinya si A masih teringat dengan hutang dan dia belum bisa memastikan bahwa hutang itu telah sampai, uang yang dia kirimkan telah sampai kepada si B. Dan dia pada waktu itu juga tidak punya alat komunikasi untuk bertanya apakah sudah sampai uang tersebut ataupun tidak. Lalu dia berusaha untuk mengumpulkan uang sebanyak 1000 dirham. Besok harinya dia mencari kapal dan ternyata alhamdulillah dia mendapatkan kapal. Lalu dia bergegas untuk menyeberangi sungai tersebut, lalu bertemu dengan si B. Lalu dia menyerahkan dan dia mengatakan, wahai B, aku mohon maaf terhadap keterlambatan aku dalam membayar hutang kepada dirimu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, si B mengatakan, bukankah engkau sudah mengirim uang tersebut di dalam kayu yang engkau kirimkan dan hanyutkan di sungai? Lalu si A mengatakan, aku sudah mengatakan kemarin tidak ada kapal. Lalu si B mengatakan, aku sudah menerimanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran yang sangat penting tentang memenuhi janji. Apabila seseorang berusaha untuk menepati janji yang telah dia ungkapkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu dia untuk merealisasi janji yang telah ia buat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan janji yang kita lakukan. Setiap janji yang kita lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Isra ayat 34, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Sempurnakan janji yang telah engkau buat, karena janji itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan semua janji yang kita buat harus kita usahakan untuk kita penuhi. Kalau janji yang sudah kita utarakan tidak kita penuhi, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Terlalu banyak janji yang sudah kita buat. Janji bersama istri, istri berjanji kepada suami, kedua orang tua berjanji kepada anaknya. Pertanyaannya, sudahkah kita merealisasikan janji-janji yang telah kita ungkapkan? Kalau kita merealisasikan dengan baik, maka kita termasuk orang-orang yang imannya benar. Akan tetapi kalau janji yang sudah kita buat tinggal janji, janji itu hanya kamuflase, janji itu hanya ingin membahagiakan orang, lalu kita tidak menyempurnakan, kita termasuk golongan orang-orang munafik. Dan itu ukuran keimanan kita, bahwa kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk memenuhi semua janji yang telah kita lakukan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.